Ellie membawa Joel ke rumah terdekat. Ellie mencoba membantu lukanya, namun Joel ingin Ellie meninggalkannya dan pergi kembali menemui Tommy. Saat Ellie menempuh pendidikan Fedra dan sebelum bertemu dengan Marlin, dia salah satu murid yang sering bermasalah. Dia sebenarnya anak yang berbakat dan berpotensi sebagai pemimpin. Sampai-sampai Kapten Kwong selalu memberinya kesempatan untuk merubah sikapnya. So which way? Di kamarnya, Ellie tiba-tiba didatangi seseorang. Dia tak lain adalah Riley, sahabat tamannya saat pendidikan Fedra. Riley dan Ellie sama-sama murid yang suka membuat masalah. Namun Riley kini memilih jalan lain. Ia meninggalkan Fedra dan bergabung bersama Firefly yang dipimpin oleh Merlin. You're a Firefly? Jesus, tell you everything. First, you have to promise me for a few hours and have the best night of your life. So stupid. Karena lama tak jumpa dengan Ellie, Riley mengajak Ellie ke gedung yang tak pernah ia tahu isi dalamnya. Di sana mereka berdua bersenang-senang dan larut dalam kegembiraan berdua. Lama terpisah, selama ini Ellie menyimpan rasa pada Riley. Kesenangan mereka mulai terusik. Monster tiba-tiba muncul, lalu menyerang mereka berdua. Tak menyangka mereka berdua telah tergigit. Harapan akan masa depan mereka kini telah sirna. Mengingat cerita masa lalunya, Ellie mengurungkan niatnya meninggalkan Joel. Setelah menjahit lukanya dan kondisi Joel mulai membaik, Ellie mulai berburu karena Joel butuh asupan lebih banyak. Ellie berhasil melumpuhkan seekor rusa, namun rusa tersebut masih bisa menyelamatkan diri. Tak jauh dari sana, rusa pun tewas kehabisan darah dan ditemukan oleh dua orang pria yang juga sedang berburu. David dan James berencana membawa rusa itu, namun Ellie tiba-tiba muncul dari belakang dengan menodongkan senjatanya. David memohon pada Ellie untuk memberikan sebagian daging rusanya, karena mereka mempunyai komunitas yang kini sedang kelaparan. David juga menawarkan pertukaran dengan obat-obatan atau yang lainnya. Ellie setuju dengan menukar sebagian rusanya dengan obat-obatan. Sambil menunggu James mengambil obatnya, Ellie dan David mengobrol santai. David berasal dari QC Pittsburgh dan hancur pada 2017 karena Fedra dan Firefly. Hingga kini bertemu dengan komunitas yang sekarang. Dalam komunitasnya, David membagi tugas setiap kelompok. Ada yang berburu, memasak, dan menyisir kota untuk mendapat pasokan.
Pada suatu hari, David kehilangan seseorang pada tim penyisiran karena orang tersebut tewas ditembak oleh seorang pria dan anak perempuan. Ellie merasa itu adalah dirinya saat di Universitas Colorado. James tiba dari belakang dengan menodongkan pistol pada Ellie. Ia tahu Ellie pelakunya. David meredakan suasana dan menyuruhnya untuk memberikan obatnya. David dan temannya kembali memburu Ellie dan Joel untuk balas dendam. Ellie merasa seorang ada yang mendekat. About the girl. Joel, wake up. Joel, wake the fuck up, Joel. Joel yang masih terbaring lemas hanya dibekali Ellie sebuah belati. Dan Ellie mencoba memancing mereka menjauh dari Joel. Ellie terjatuh karena kudanya tertembak. Mereka berencana langsung menghabisi Ellie, namun David mencegahnya. David menyuruh mereka untuk mencari dan langsung menghabisi Joel jika menemukannya. Joel yang tersadar dan mulai merasakan bahaya mendekat, akhirnya berhasil menghabisi dan melumpuhkan mereka semua. Joel juga memaksa untuk memberitahu di mana Ellie dibawa. And it better be the exact same spot you're... You motherfucker. Okay. No. I believe him. No. David mengajak Ellie untuk bergabung dengannya, memimpin komunitas dan membuat wilayah lebih luas karena David memandang Ellie anak yang berjiwa pemimpin. Natural leader, and they would follow us. Ellie yang pura-pura tertarik dengan tawarannya tiba-tiba melukai tangan David. David yang tak terima membawa Ellie untuk dihabisi dan dijadikan konsumsi untuk komunitasnya. Ellie memberitahu bahwa ia terinfeksi dan berbahaya jika dirinya dijadikan konsumsi. Ellie. They're fighting. There's no fear in love. It's me. Hey, baby girl. Look at you.